Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Rizkia Putri. Saya akan menjelaskan materi teori belajar tentang konsep belajar, faktor yang mempengaruhi belajar, dan prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, konsep belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Belajar bukan sekedar mengingat, tetapi melibatkan pemahaman, penghayatan, hingga penerapan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Yang pertama kita bahas adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seorang murid yang mempengaruhi perkembangan juga tindakannya. Berikut adalah contoh-contoh faktor internal. Yang pertama, kesehatan tubuh. Kondisi tubuh mempengaruhi konsentrasi dan daya tangkap. Yang kedua, ada minat dan motivasi. Semakin tinggi minat, semakin mudah materi dipahami. Yang ketiga, ada kecerdasan dan bakat. Kemampuan kognitif dan potensi alami mempengaruhi hasil belajar murid. Yang keempat, ada kesiapan belajar. Kesiapan fisik dan mental mendukung tercapainya tujuan belajar. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri murid yang memicu perubahan di dalamnya dan tidak dapat dikendalikan oleh entitas tersebut secara langsung. Berikut adalah contoh faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan keluarga. Perhatian orang tua, cara mendidik, dan dukungan sangat berpengaruh. Yang kedua ada sekolah. Kualitas guru, metode belajar, fasilitas, dan kurikulum juga sangat mempengaruhi siswa. Yang ketiga ada lingkungan sosial dan masyarakat. Teman sebaya, budaya sekitar, dan kondisi sosial juga termasuk dalam faktor eksternal. Yang keempat ada lingkungan fisik, seperti kebersihan, kenyamanan ruang belajar, serta akses sarana prasarana. Faktor yang terakhir adalah faktor pendekatan belajar. Faktor ini merujuk pada cara dan strategi siswa dalam memahami mata pelajaran, seperti metode dan usaha yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar adalah kaidah atau pedoman yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran untuk memastikan siswa belajar secara efektif dan mencapai tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip belajar ada 8. Yang pertama adalah prinsip perhatian dan semangat. Menurut Yates dan Berliner, seorang analis belajar pengerjaan informasi terbuka berpendapat bahwa tidak terdapat perhatian yang tidak akan mungkin mengganggu berlangsungnya belajar. Perilaku perhatian mengenai pelajaran akan berdampak apabila pelajaran yang diterima sesuai dengan keperluan siswa-siswi. Karena siswa-siswi menganggap bahwa pelajaran itu menjadi sesuatu yang diperlukan dan menganggap dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, maka siswa-siswi akan lebih bersemangat untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Prinsip belajar yang kedua adalah prinsip keaktifan. Menurut John Dewey, menyajikan gagasan bahwa belajar melihat apa yang harus dikerjakan siswa-siswi untuk dirinya sendiri. Kemudian siswa-siswi harus mempunyai ide sendiri dan guru hanya bekerja untuk memandu dan menuntun. Dari teori di atas bisa dijelaskan bahwa belajar tidak bisa memaksa oleh orang lain dan juga tidak bisa berlebih-lebihan oleh orang lain. Setiap anak mempunyai dukungan untuk melaksanakan sesuatu dan tugas guru hanyalah memandu dan menuntun. Prinsip belajar yang ketiga adalah prinsip keterampilan. Menurut pendapat dari John Dewey, mengutarakan bahwa belajar hendaknya dialami melewati aktivitas langsung. Belajar harus dilaksanakan siswa-siswi secara aktif.
baik secara perorangan ataupun secara berkelompok dengan cara menanggulangi masalah. Tugas guru berperan menjadi memandu dan menuntun. Selanjutnya ada prinsip belajar yang keempat, yaitu prinsip pengulangan. Menurut pendapat dari prinsip psikologi asosiasi, dalam satu hukum belajarnya, law of exercise atau hukum latihan mengutarakan bahwa belajar ialah penciptaan interaksi antara semangat dan tanggapan, dan peniruan mengenai keahlian tersebut akan memperbesar harapan dampaknya tanggapan yang benar. Selanjutnya ada prinsip belajar yang kelima, yaitu prinsip tantangan. Menurut pendapat dari prinsip Kurt Lewin mengutarakan bahwa dalam kondisi belajar, siswa-siswi berada dalam suatu iktikat psikologis. Dalam kondisi itu, siswa-siswi belajar mendapati suatu peranan yang perlu diperoleh, namun selalu mendapati tantangan. Prinsip belajar yang nomor 6, yaitu prinsip perbedaan individual. Pendekatan individual sangat berakibat pada cara belajar yang diperoleh oleh siswa-siswi dalam belajar. Setiap siswa-siswi mempunyai perorangan yang unik. Maksudnya, setiap seseorang mempunyai perbedaan satu sama lain. Misalnya, perbedaan perilaku psikologis, karakter, dan sifat yang berbeda. Kondisi tersebut yang dibutuhkan perhatian oleh guru dalam cara pembelajaran. Selanjutnya, prinsip belajar ke-8, yaitu prinsip penguatan atau reinforcement. Penguatan dapat berupa imbalan positif atau negatif yang diberikan setelah perilaku tertentu terjadi. Imbalan positif meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang di masa depan, sementara imbalan negatif mengurangi kemungkinannya. Nah, prinsip belajar yang terakhir adalah prinsip hukuman atau punishment. Konsekuensi yang mengikuti suatu perilaku yang mengurangi kemungkinan perilaku itu terjadi lagi di kemudian hari. Memberikan hukuman itu ada dua macam, yaitu hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif adalah menambahkan sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti teguran setelah melakukan kesalahan. Hukuman negatif yaitu menghilangkan sesuatu yang menyenangkan, seperti mencabut hak bermain setelah melakukan pelanggaran. Nah, selanjutnya ada penerapan prinsip-prinsip belajar. Penerapan yang pertama yang pasti dari prinsip belajar yang pertama, yaitu prinsip perhatian dan semangat. Di sini contohnya ada dua, yaitu yang pertama, pengajar menunjukkan semangat dalam menyampaikan materi, seperti memberikan ekspresi lebih ketika menerangkan dan menggunakan cerita atau demonstrasi yang membuat pelajaran terasa hidup. Contoh yang kedua ada pengajar memberi ruang untuk bertanya dan diskusi kepada muridnya. Penerapan prinsip belajar yang nomor 2, yaitu prinsip keaktifan. Ada dua juga. Yang pertama, pengajar mengajak murid untuk belajar berbasis masalah atau problem-based learning agar murid dapat mencari solusi dan berdiskusi. Contoh yang kedua, pengajar membuka ruang berdiskusi antar pengajar dan murid agar membentuk keaktifan dari diri murid. Penerapan prinsip belajar yang nomor 3, yaitu prinsip keterampilan. Contohnya ada dua. Yang pertama, murid diminta membuat poster, eksperimen sederhana, atau presentasi kelompok tentang topik yang sedang dipelajari. Nah, selanjutnya kita langsung ke penerapan prinsip belajar yang nomor 4 ya, yaitu prinsip pengulangan. Contohnya adalah pengajar memberi soal latihan mingguan yang mengulang materi sebelumnya agar murid tidak hanya belajar sekali lalu lupa. Selanjutnya ada penerapan prinsip belajar yang nomor 5, yaitu prinsip tantangan. Contohnya ada pengajar tidak hanya memberikan soal hafalan, tetapi juga studi kasus, debat, atau proyek yang menuntut murid berpikir kritis dan menyusun solusi. Lalu di sini ada penerapan prinsip belajar yang
Nomor 6, yaitu ada prinsip perbedaan individual. Kita ambil contoh satu ya, yaitu pengajar memberi motivasi khusus kepada murid yang pemalu agar berani berbicara di depan kelas. Selanjutnya ada penerapan prinsip belajar yang nomor 7, yaitu prinsip penguatan atau reinforcement. Contohnya, pengajar memberikan pujian terhadap muridnya yang telah berhasil melakukan atau mengerjakan tugasnya dengan baik atau mendapatkan juara di perlombaan. Yang terakhir adalah penerapan prinsip belajar yang nomor 8, yaitu prinsip hukuman atau punishment. Contohnya, murid yang tidak mengerjakan tugas diminta membuat refleksi tertulis atau esai singkat yang bertema mengerjakan tugas itu penting. Selanjutnya ini saya sertakan referensi-referensi yang saya dapat. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga adik-adik semua dapat memetik secuil inti materi yang saya sampaikan. Terima kasih.